Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, saya Arif Perdana. Di sini saya akan menyampaikan tentang sosialisasi keselamatan lalu lintas. Pengantar, pentingnya keselamatan lalu lintas. Keselamatan lalu lintas bertujuan untuk melindungi pengguna jalan dari kecelakaan dan cedera. Statistik: setiap tahun kecelakaan lalu lintas menyebabkan jutaan cedera dan kematian di seluruh dunia. Tujuan menyediakan informasi dan strategi untuk mengurangi resiko kecelakaan. Apa sih itu keselamatan lalu lintas? Definisi adalah usaha yang dilakukan untuk meminimalisir tingkat bahaya dan memaksimalkan keamanan dalam berkendara agar kita tidak membahayakan kendaraan lain dan diri sendiri. Apa saja sih komponen utama dalam keselamatan lalu lintas? Kita sebagai pengemudi harus mematuhi aturan lalu lintas. Jika kita memiliki kendaraan, kita harus memelihara dan mempersiapkan kelengkapan kendaraan. Lingkungan jalan, infrastruktur yang baik dan aman. Penyebab kecelakaan dari faktor jalan: kualitas jalan seperti lubang, retakan, dan permukaan licin, tata letak dan desain tikungan tajam, dan jalan speed. Lingkungan, penerangan yang kurang, kondisi cuaca ekstrim. Contoh, jalan berlubang yang dapat menyebabkan kehilangan kontrol. Seperti itu. Pengaruh narkotika pada keselamatan lalu lintas. Jadi, narkotika itu memiliki efek-efek yang dapat mengurangi koordinasi dan reaksi dan menyebabkan penglihatan kabur dan keputusan yang buruk. Statistik, sekitar 20-30% kecelakaan fatal terkait pengemudi yang berada di bawah pengaruh narkoba. Contoh, pengemudi di bawah pengaruh narkotika lebih rentan terhadap kecelakaan fatal karena hilangnya fokus. Jadi ketika kita menggunakan narkoba itu akan merenggut fokus kita di jalanan sehingga membahayakan pengguna sekitar dan diri kita sendiri. Pelanggaran hukum yang menyebabkan kecelakaan. Jenis pelanggaran: melebihi batas kecepatan, menyebabkan kontrol yang sulit, mengabaikan rambu lalu lintas, potensi tabrakan dengan kendaraan lain. This one's crazy. I'm a rider myself, so this one had me on the edge of my seat. This guy takes off on a stoplight and just crazy. Pengemudi tanpa surat izin, menandakan kurangnya keterampilan. Namun kadang juga yang punya surat izin belum tentu terampil. Seperti itu. Dampak: meningkatkan resiko kecelakaan dan konsekuensi hukum. Contoh, kecelakaan karena mengabaikan lampu merah. Dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang. Ringkasan: kewajiban untuk memberikan santunan kepada masyarakat yang mengalami kecelakaan angkutan umum dan lalu lintas. Rincian: setiap pengguna yang menggunakan kendaraan pribadi maupun umum yang telah membayarkan iuran jasa raja akan mendapatkan jaminan asuransi jika terjadi kecelakaan atau tertimpa kecelakaan. Contoh, pengguna kereta umum yang terkena dampak dari kecelakaan akan diberikan biaya asuransi kecelakaan, dalam kutip bukan kecelakaan tunggal ataupun melanggar dari hukum tersebut. Saran untuk penanggulangan: edukasi dan sosialisasi. Kampanye keselamatan menyadarkan masyarakat tentang keamanan. Pelatihan berkendara aman, meningkatkan keterampilan pengemudi. Pengawasan dan penegakan hukum. Penegakan ketat menindak pelanggaran secara konsisten. Teknologi pemantauan, kamera lalu lintas dan radar kecepatan. Perbaikan infrastruktur. Pemeliharaan jalan, perbaikan lubang, meningkatkan penerangan. Rambu dan marka, memastikan rambu jalan dan terlihat. Contoh, penerapan sistem tilang elektronik untuk pelanggaran lalu lintas. Kesimpulan, ringkasan, keselamatan lalu lintas bergantung pada perilaku pengemudi, kondisi jalan, dan infrastruktur jalan. Ajarkan, meningkatkan kesadaran dan kepatuhan kepada aturan lalu lintas untuk mengurangi kecelakaan di jalan raya. Contoh, pengendara yang patuh akan membawa dampak positif di lingkungan lalu lintas. Mau tanya dong? Ya boleh. Apa sih faktor yang paling berpengaruh pada kecelakaan? Oh, jadi itu faktor yang paling berpengaruh yaitu faktor manusia, di mana manusia itu belum mengerti cara berkendara dengan benar ataupun yang belum memiliki SIM, memiliki mental yang kurang siap untuk melakukan aktivitas berkendara. Jadi dari dua perihal tersebut akan menyebabkan hal buruk yang bisa terjadi di lalu lintas.